Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Bapak Ibu Guru Bapak. Perkenalkan, saya Priuli Samia Putih. Saya Fajriya Waisyan dari SMP Negeri Batu Merah Ambon. Dan saya Jenny Maureen dari Masih dari SMA Negeri 7 Ambon. Baik, kami dari CGP Angkatan 9, khusus di kelas 9. Kami saat ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Hawa. Selamat pagi Pak Ais. Baik, saya dengar hari ini Bu Hawa akan melakukan coaching. Benar Pak Ais. Baik, begitu saya sampaikan kepada Bu Hawa bahwa saya akan menginformasi kepada Ibu dalam proses nanti. Itu saya akan menyampaikan beberapa hal yang sesuai yang harus akan saya amati ke depannya. Yang pertama, apakah yang Ibu lakukan proses nanti sudah sesuai dengan alur kita? Yang kedua, apakah coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Yang ketiga, respons jawaban bagaimana yang akan disampaikan oleh coaching. Dan yang keempat, harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yakni kemitraan, pasca kreatif, memaksimalkan potensi, dan lain-lain. Nah, sebelum itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Hawa. Yang bersedia ya? Siap. Baik, yang pertama, kompetensi apa yang ingin coach capai? Jadi dalam proses coaching ini kompetensi yang saya capai adalah pertama keadilan penuh, kedua mendengarkan aktif, ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Pak Ais. Baik, sekali ya Ibu Hawa ya. Dari kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, bagian mana yang dianggap sangat spesifik untuk ingin Ibu capai? Baik. Jadi yang spesifik ingin saya capai itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak Ais. Ya. Baik, dan yang terakhir Ibu Hawa, Ya. indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu Hawa capai nantinya? Jadi indikatornya saya ingin proses coaching itu sesuai berjalan dengan alur cerita. Lalu coach saya dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri dengan bimbingan saya. Seperti itu Pak. Oke, baik sekali Ibu Hawa ya. Nah, untuk selebihnya nanti kita akan lihat setelah Ibu Hawa melakukan proses coaching. Baik. Terima kasih Ibu Hawa ya. Sama baik. Selamat siang Bu Jen. Selamat siang Mbak. Apa kabar hari ini? Baik sekali. Oh iya, tadi saya mendengar kalau Bu Jen mencari saya. Apakah ada yang ingin diceritakan kepada saya? Iya nih Bu Hawa, tadi saya mencari Ibu. Saya sementara ada membutuhkan pembimbingan dari Ibu. Saya mengalami suatu masalah nih Ibu di sekolah. Baik, masalah apa bisa dijelaskan kepada saya Bu? Gini Bu, masalah saya di sekolah saat ini, kita sementara diinformasikan oleh pengawas bahwa akan ada supervisi akademik dalam waktu dekat ini, kurang lebihnya itu minggu depan. Nah, setelah saya sebagai staf kurikulum menginformasikan kepada teman-teman guru, ternyata mereka merasa tidak siap dan menurut mereka kok disupervisi lagi gitu, seakan-akan supervisi itu menjadi momok bagi mereka gitu. Baik, nah sekarang dari yang Ibu ceritakan kepada saya itu berarti tidak siap ya Bu ya. Sekarang saya ingin tanya, indikator siap itu seperti apa? Baik Bu Hawa, kalau saya yang menurut saya sebagai seorang guru kan kita harus siap Ibu, perangkatnya ataupun proses belajarnya kita harus sudah siap, dan perangkat pembelajaran itu kan sudah siap di awal semester, sementara ini udah jalan di pertengahan semester, harusnya kan itu sudah dipersiapkan. Jadi indikator kesiapan selain perangkatnya tapi juga kesiapan kita. Jadi setiap minggu kan proses belajar itu tetap berlangsung, jadi harusnya kan tetap siap gitu meskipun harus disupervisi seperti itu. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa seharusnya sudah siap ketika sebelum disupervisi seperti itu. Jadi kan berarti seharusnya Ibu ingin melakukan perubahan kepada teman-teman Ibu. Nah, rencananya seperti apa? Begitu Bu. Kira-kira rencana untuk melakukan perubahan kepada teman-teman Ibu. Iya, baik Bu Hawa. Saya ini berencana untuk melakukan
rencana perubahan dari Ibu Jane. Nah, dari rencana tersebut, kira-kira Ibu akan mulai dari kapan? Dan siapa yang akan membantu Ibu? Baik Bu Hawa, saya berencana dimulai dalam pekan ini untuk menyampaikan setiap hari Jumat itu di sekolah kan ada kegiatan rapat evaluasi proses belajar. Nah, melalui rapat itu akan saya sampaikan bahwa untuk kesiapan proses belajar ketika akan supervisi, kita bisa melakukannya setiap hari Jumat. Karena hari Jumat itu sekolah pulang lebih cepat. Nah, waktu antara peserta didik ketika mereka sudah pulang, mungkin kita bisa menyiapkan perangkat itu sehingga ketika di pekan yang akan datang, setiap guru sudah punya bahan ajar, sudah punya perangkat yang akan mendukung proses belajarnya sehingga supervisinya tetap berjalan dengan baik. Luar biasa sekali, saya sudah mendengarkan semua penjelasan dari Ibu bahwa Ibu sudah bertanggung jawab atas Ibu sudah menemukan solusi, Ibu sudah menemukan solusi atas permasalahan Ibu sendiri, dan Ibu juga sudah bertanggung jawab atas rencana yang akan Ibu lakukan ya. Jadi saya tunggu rencananya Ibu untuk terrealisasikan, dan semoga segala macam permasalahan Ibu di sekolah bisa dapat terselesaikan. Jadi supervisi bukan lagi momok. Jadi mungkin sekian saja ya Bu ya. Oh, Iya. satu lagi Bu, saya lupa. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya, baik Ibu, saya bersyukur ya bisa membangun percakapan bersama dengan Ibu Hawa, dan untuk rencana saya tadi sebagaimana Ibu Hawa sampaikan, saya akan dibantu oleh staf kurikulum lainnya untuk melakukan rencana tindak lanjut itu sehingga lewat percakapan kita hari ini saya merasa yakin dan optimis bahwa apa yang menjadi keinginan saya untuk perubahan itu bisa tercapai. Luar biasa sekali, saya akan menunggu perubahan itu ya Bu ya. Jadi mungkin ini saja cukup dari pertanyaan saya dan pertemuan kita hari ini. Saya akan menunggu pertemuan-pertemuan berikutnya dengan cerita-cerita Ibu, dan mungkin saya juga sedikit banyak belajar dari Ibu. Luar biasa, dan saya pikir cukup sekian Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Hawa. Ya. Kayak saya dapat lihat tuh. Selamat pagi Bu Hawa. Selamat pagi Pak Ais. Oh baik, tadi saya melihat proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Hawa itu sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Namun ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan saat coaching tersebut? Kenapa yang menjadi indikator pencapaiannya? Jadi tadi saya menjawab ya Pak ya, saya saat melakukan coaching, saya melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Terus saya juga membimbing atau menggali potensi coaching saya agar dapat mencari solusi sendiri atas permasalahannya, sehingga dapat melakukan dapat menemukan solusi dan melakukan langkah maupun caranya begitu Pak. Jadi dia sudah bertanggung jawab atas itu Pak. Baik sekali Bu Hawa ya. Sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak. Dan ada catatan dari hasil observasi saya. Ada beberapa catatannya. Yang pertama, baik sekali Bu Hawa telah melaksanakan tersebut itu sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedua, sudah sesuai dengan kompetensi inti coaching tersebut. Yang ketiga, sudah berdasarkan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan sudah bisa memaksimalkan potensi yang ada. Nah, sekarang yang terakhir, kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan kedepannya nanti? Baik Pak Ais, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah seperti tadi sudah saya lakukan, tapi saya ingin lebih meningkatkan lagi, lebih memahami tentang alur kita, lalu keadilan penuh, prinsip-prinsipnya kita, prinsip-prinsipnya coaching juga, keadilan penuh, lalu kemitraan, segala macamnya, begitu Pak, agar besoknya lebih bagus lagi dalam melakukan proses coaching dan lebih plong, lebih baik seperti itu Pak. Ya, baik sekali Ibu Hawa ya. Saya harapkan kedepannya tetap semangat lagi dan nantinya dapat melaksanakan proses coaching ini dengan teman-teman sejawat dengan baik. Begitu ya Ibu Hawa ya. Terima kasih. Terima kasih juga Pak untuk Sukses bimbingannya. selalu. Ya. Selamat siang Pak Ais. Iya, Ya, bagaimana kabar? baik. Pak Ais, ini saya mendapat informasi bahwa Pak Ais akan melakukan proses coaching dengan rekan sejawat. Nah, sebelum mengawali proses coaching itu, saya menginformasikan kepada Pak Ais bahwa
bagian dasar proses observasi ini. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur perintah proses coaching tersebut? Kemudian yang kedua, apakah coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Kemudian yang ketiga, bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan dari coach? Apakah sesuai ataukah tidak sesuai? Dan yang keempat, sesuai dengan prinsip coaching, apakah proses coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip, yaitu kemitraan, kemudian berproses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Itu yang akan saya observasi selama proses coaching. Nah, mengawali observasi tersebut, saya juga punya beberapa pertanyaan nih Pak Ais. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Ais capai dalam proses coaching nanti? Ya baik, Dirjen, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya capai dari proses coaching nanti, jadi yang pertama adalah pelajaran dulu, yang kedua adalah menjawab mendengarkan yang positif, dan yang ketiga adalah menjawab Tiga kompetensi itu menjadi kompetensi inti dari proses coaching. Tapi bagian mana yang paling Pak Ais merasa penting untuk dilakukan observasi? Baik Pak Ais. Nah, menurut tiga kompetensi itu kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin Pak Ais capai? Ya, yang pertama itu Jen, saya ingin bagaimana coaching itu dapat menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri, dan bagaimana saya dapat melakukan proses coaching. Baik Pak Ais, jadi itu merupakan sultan pengantar untuk nantinya melakukan proses observasi. Dan setelah ini saya akan mengamati Pak Ais bersama dengan coaching untuk sebuah proses coaching. Kemudian Pak Ais, Baik, terima kasih. sama-sama Pak Ais. Tiga. Selamat siang Bu Hawa. Selamat siang Pak Ais. Gimana kabarnya Bu Hawa? Luar biasa Pak Ais, cuman ya agak sedikit sempit. Sudah lama ya kita tidak bertemu ya. Ya. Mungkin ada sesuatu hal yang mau disampaikan oleh Bu Hawa. Nah, kebetulan sekali Pak Ais, sebenarnya saya ini ada yang ingin saya ceritakan. Saya ini agak sedikit galau ya. Jadi sebagai guru nih saya bisa dibilang ya bulan-bulan itu bulan-bulan yang saya pusing begitu. Pertama ya, saya tuh merasa kurang nyaman dengan segala tugas dan tanggung jawab yang saya ampu sekarang. Saya sebagai guru, jadi saya harus sebagai operator arkas juga, saya harus mengerjakan LMS DGP juga. Jadi saya merasa sangat dikejar-kejar oleh tugas dan tidak nyaman sebagai guru. Harusnya saya masuk kan saya bahagia ya di kelas ya. Tapi biar menurut saya juga bahagia. Ini saya untuk kasihan menurut saya tugas saya begitu Pak. Itu yang Bu Hawa ya, Ya. itu yang jadi permasalahannya Bu Hawa. Ya. Terus apa indikator nyaman menurut Bu Hawa? Nah, sebenarnya begini Pak, indikator nyaman bagi saya itu adalah saya merasa tidak terkejar-kejar oleh tugas dan tanggung jawab gitu Pak. Sebenarnya sedikit banyak ini salah saya. Seharusnya saya tuh ya bisa mengatur waktu saya untuk mengerjakan segala macam tugas ini gitu Pak. Terus kapan Bu Hawa bisa melakukan rencana Bu Hawa itu? Nah, jadi kan sebenarnya rencananya tuh saya ingin yang pertama saya harus bisa mengatur waktu, jadi saya misalkan setelah mengajar, jadi 2 jam setelah mengajar kan waktu yang pasti. Setelah mengajar saya mengerjakan 2 jam pertama, input angka, 2 jam kemudian saya bisa mengerjakan LMS, jadi biar tidak menumpuk itu tugasnya. Jadi seharusnya nih saya step by step, one by one hingga tugasnya selesai. Nah, rencananya saya akan melakukan mulai besok karena kan biar selesai dan saya merasa lebih nyaman lagi ketika mengajar, siswa dan saya lebih happy begitu. Saya happy, siswa happy, jadi kita lebih nyaman dalam proses pembelajaran begitu Pak. Ya, baik Bu Hawa ya. Jadi saya pikir tujuan kita bertemu ini juga tidak asal ketemu gitu ya. Kalian ketemu juga masalah yang dihadapi oleh Bu Hawa tadi, nggak bisa Bu Hawa sendiri menemukan solusinya. Atau gimana perasaan Bu Hawa setelah kita berbincang ini? Nah, ini luar biasa ya Pak ya. Sebenarnya lewat bimbingan Bapak saya jadi mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya alami begitu Pak.
Terima kasih, saya bersyukur juga bisa bertemu dengan Pak Ais, dan jadi saya bisa menceritakan dan lebih plong dan menemukan solusi saya sendiri lewat bimbingan Pak Ais. Seperti itu Pak Ais. Terima Baik Bu kasih. Hawa, jadi nanti kalau ke depan ada masalah yang mau disampaikan boleh saya selalu siap untuk selalu membantu Bu Hawa. Siap. Bagaimana menemukan solusi. Terima kasih Bu Hawa. Terima kasih juga Pak Ais untuk waktunya, luar biasa. Baik Pak Ais, bagaimana rasanya setelah melakukan proses coaching? Luar biasa ya. Jadi setelah saya amati tadi melalui sebuah proses panjang selama coaching, ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ais. Apa yang sudah didapatkan oleh Pak Ais saat melakukan proses coaching tadi? Ya baik, Jen. Saya pikir saya sudah bisa tadi mengarahkan coaching sehingga coaching itu bisa menemukan solusi atas saudara sendiri. Dan bagaimana saya juga telah melakukan masalah coaching sesuai dengan alur kehidupan. Baik, betul sekali ya Pak Ais. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ais tadi, saya juga mengamati dan mencatat beberapa hal penting berdasarkan proses coaching yang sudah berlangsung tadi. Yang pertama yang saya catat di sini bahwa Pak Ais dan Coach sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Kemudian hasil pengamatan saya yang kedua menunjukkan bahwa ketiga kompetensi inti dari coach yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah dilakukan oleh Pak Ais selama proses coaching tadi. Dan selama proses coaching berlangsung, Pak Ais juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching yang baik, yaitu membangun kemitraan dengan coaching, kemudian sudah berproses secara kreatif dan bahkan memaksimalkan semua potensi yang dimiliki. Seperti itu Pak Ais, luar biasa ya. Jadi yang ketiga nih Pak Ais, dari kompetensi yang sudah dicapai tadi, mungkin saja ada yang ingin lagi Pak Ais kembangkan melalui proses coaching tadi. Baik, kemudian ya saya pikir dari proses coaching depan ini yang bisa saya kembangkan, yakni bagaimana saya ingin mendalami lagi alur kehidupannya, saya dapat menyiapkan lagi Baik, ya Pak Ais. Dengan demikian harapan kita bersama proses coaching ke depan lagi kita sudah lebih mengembangkan kompetensi sesuai dengan yang Pak Ais ataupun coaching harapkan supaya semua masalah bisa diselesaikan. Terima kasih Pak Ais. Ya. Selamat siang Bu J. Selamat siang Bu Hawa. Apa kabar hari ini? Baik sekali Bu Hawa. Nah, saya dengar Ibu akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Betul Ibu. Baik, nah jadi saya di sini berperan sebagai observer. Jadi sebelum kita masuk ke dalam proses coaching ini, ya ada beberapa hal yang perlu Ibu ketahui yang akan saya amati dari Ibu adalah yang pertama, apakah proses coaching Ibu sudah sesuai dengan alur kita? Yang kedua, apakah Ibu sebagai coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci? Yang ketiga, apakah respon dari Kuci itu sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan? Lalu yang terakhir ya, proses coaching Ibu harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Kuci tersebut. Oke, baik, tapi sebelum proses coaching berlangsung, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Tidak apa-apa? Baik, yang pertama, mohon maaf, kompetensi apa yang Ibu sebagai coach ingin kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Ibu, yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini adalah kompetensi coaching yang terkait dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, luar biasa. Pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Saya ingin coach saya memiliki kompetensi mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan terakhir ya Bu ya.
indikator ketercapaian dari proses coaching ibu apa ya? Indikator ketercapaian, saya berharap coaching saya mampu untuk menemukan jawabannya sendiri terhadap menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahan yang ingin dicapai, dan percakapan dalam coaching ini terbangun berdasarkan alur cerita seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Saya akan menanti dan mengamati proses coaching ibu. Semoga lancar dan sukses ya Bu ya. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak Ais. Siang, Ije. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Ije. Ya, sudah lama lagi baru kita jumpa ya Pak Ais ya. Ya, bagaimana Pak Ais? Boleh minta waktunya sebentar kita bercakap-cakap. Mungkin Pak Ais ada yang ingin diceritakan? Ya, jadi ini saya kebetulan saya ini memang ada sesuatu hal yang selama ini bersama saya khususnya dari upaya maksimal sekali visual, tapi kenyataannya seperjalanan itu masih tetap belum ada yang belum mencapai hasil yang maksimal. Nah itu juga yang membuat saya jadi bingung gitu Ibu Jen. Kira-kira apa yang salah di situ? Baik, berarti hari ini kita berjumpa bukan kebetulan ya Pak, kita bisa membangun percakapan yang baik, dan berdasarkan informasi yang Pak Ais sampaikan tadi, saya melihat ada yang belum tercapai hasil sesuai dengan apa yang Pak Ais harapkan. Nah, menurut Pak Ais, indikator ketercapaian yang maksimal itu seperti apa Pak Ais? Ya, saya ingin murid itu punya nilai di atas dari standar KKM, KKM-nya 80, ya mungkin paling sekali 80 atau ke atas gitu, Jen. Atau mungkin saya perlu untuk menerapkan strategi pembelajaran lain seperti itu. Nah, dari apa yang menjadi indikator Pak Ais untuk tercapainya nilai oleh peserta didik mencapai KKM, minimal KKM, kira-kira menurut Pak Ais apa yang harus dilakukan? Nah ini Jen, saya berpikir kembali, kira-kira apa ya yang saya ingin lakukan. Ternyata setelah saya kembali menganalisa situasi ini, ternyata mereka itu lebih cenderung ke pembelajaran informasi kenyataan. Misalnya langsung praktik di lapangan, studi kasus, atau memang peran seperti itu, sehingga dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti itu mereka bisa langsung memahami materi yang diberikan. Baik, jadi Pak Ais punya rencana yang luar biasa ya untuk melakukan sebuah perubahan dalam model pembelajaran dengan peran dan lain sebagainya. Nah, itu rencana dari Pak Ais. Kira-kira kapan waktu yang ingin Pak Ais lakukan kepada anak-anak supaya mereka mencapai hasil sesuai yang diinginkan? Ya, jadi ini Bu Jen, sekarang kan sudah di semester pertama ini sudah selesai. Nah, hasil belajar di semester pertama ini kan banyak yang belum mencapai KKM. Nah, saya harap nanti di bulan Januari di awal semester kedua ini saya akan langsung coba dengan mengawalinya dengan mulai menyusun tentang rencana pembelajaran, nanti berkoordinasi dulu dengan pihak kurikulum dan pihak-pihak terkait di masyarakat. Karena ini kurikulum yang sebenarnya sedikit panas. Iya, baik, rencana yang luar biasa ya. Berarti Pak Ais memang betul-betul ingin melakukan sebuah perubahan untuk pencapaian nilai-nilai peserta didik. Nah, apa yang dilakukan agar tanggung jawab bisa menjadi realisasi dari apa yang tadi direncanakan? Ya, itu bisa dinyatakan lewat rencana pembelajaran, proposal juga yang akan saya buat, juga minta kerjasama dengan humas, lokasi siswa, bisa sama-sama turut mendukung dari pembelajaran saya ini. Baik, luar biasa Pak Ais ya. Jadi dari indikator tadi Pak Ais bisa menentukan rencana yang akan dilakukan, bahkan tindak lanjut agar apa yang menjadi permasalahan Pak Ais tadi bisa tercapai. Jadi harapan saya Pak Ais bisa menunjukkan perubahan dan nilai peserta didik itu bisa mencapai kompetensi yang diinginkan. Ya, banyak sekali yang
Bagaimana Bu Jen? Tadi saya sudah melihat dan mengamati, perasaan Bu Jen bagaimana? Saya senang sekali karena bisa membantu coach saya menyelesaikan masalah. Nah baik, jadi saya di sini sebagai observer akan menanyakan terkait dengan hasil dari Ibu melakukan coaching tadi. Yang pertama adalah apa yang sudah Ibu dapatkan saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan. Iya, tadi indikator ketercapaiannya itu dan setelah proses coaching ini saya melihat proses coaching ini tercapai karena coach saya telah melakukan proses coaching tadi dan sesuai dengan alur kita. Baik, luar biasa. Jadi sini saya akan memaparkan catatan hasil observasi yang berbasis data yang saya kumpulkan tadi saat Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu. Yang pertama adalah luar biasa Ibu sudah melakukan coaching dengan baik, sesuai dengan alur Tirta, sudah melakukan tujuan, identifikasi, mengkaji aksi dan membimbing coach untuk dapat bertanggung jawab terhadap permasalahannya sehingga solusinya dapat terselesaikan seperti itu oleh coach sendiri. Nah, jadi Ibu sudah melakukan fokus kehadiran penuh, lalu mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coach. Nah, setelah ini saya ingin bertanya, apakah ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi dari setelah coaching ini? Apakah ada yang ingin Ibu kembangkan? Misalkan tindak lanjut ke depannya seperti itu. Baik, dari kompetensi yang sudah dicapai tadi, yang ingin saya kembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot supaya membantu mengarahkan coach saya untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahan. Luar biasa, tadi juga saya mengamati ya Bu, saya juga sedikit belajar banyak sekali maksudnya dari proses Ibu, bagaimana alur Tirta, bagaimana Ibu kehadiran penuh, bagaimana Ibu membimbing coach untuk mendapatkan solusi dan akhirnya coach akan melakukan rencana aksi dan bertanggung jawab terhadap aksi tersebut. Baik, sekian sepertinya observasi saya hari ini terhadap Ibu. Semoga Ibu sukses ke depannya dan lebih mendalami lagi tentang proses alur Tirta di coaching.